Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Muiz dan rekan saya Evrilia Khairatun Hisan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang administrasi kurikulum. Ada pula cakupan dari materi kali ini, yaitu yang pertama pengertian dari administrasi kurikulum, yang kedua bentuk-bentuk kegiatan administrasi kurikulum, yang ketiga jenis-jenis dokumen administrasi kurikulum, dan yang terakhir bentuk dan format administrasi kurikulum. Beranjak ke cakupan yang pertama, yaitu pengertian administrasi kurikulum. Kurikulum sendiri merupakan suatu komponen rancangan pendidikan yang diaplikasikan untuk menjalankan proses pembelajaran di sekolah sehingga dapat memberikan dampak besar bagi kegiatan pendidikan. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu program pendidikan yang dikembangkan dan dilaksanakan dalam mengatur objek yang akan diajarkan di lingkungan suatu instansi pendidikan seperti tujuan pembelajaran, mata pelajaran, metode pengajaran, penilaian, dan sumber daya pendukung. Sementara itu, administrasi kurikulum merupakan rangkaian proses usaha yang dilakukan secara sadar yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kurikulum, antara lain manajemen, koordinasi, dan pengawasan terhadap implementasi kurikulum dalam rangka memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran dengan memusatkan pada kualitas belajar mengajar peserta didik. Administrasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai suatu usaha menyusun secara sistematis dan tertib pengurusan, pengaturan, dan pengelolaan perangkat mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah bentuk-bentuk kegiatan administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan memastikan berjalannya perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Beberapa kegiatan administrasi kurikulum antara lain: yang pertama, perencanaan kurikulum. Hal yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional tingkat pusat perihal penetapan perencanaan kurikulum meliputi 1. Landasan program pengembangan kurikulum. 2. Garis-garis besar program pengajaran. Yang ketiga, pedoman pelaksanaan kurikulum. Dan yang keempat, penyusunan kalender pendidikan. Kegiatan yang kedua adalah pengimplementasian kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum, pendidik bertugas menjadi seorang pelaksana, di mana seorang pendidik harus dapat menyampaikan dan menerapkan kurikulum kepada pelajar. Dengan demikian, pendidik dituntut harus mampu menguasai seluk-beluk dari sebuah kurikulum yang digunakan. Kegiatan yang ketiga yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi terhadap kurikulum menyangkut beberapa aspek, yaitu keefektifan kurikulum, mampukah kurikulum ini mencapai tujuannya dan perlukah kurikulum ini untuk dipertahankan, serta mampukah seorang guru mengimplementasikan kurikulum dengan baik dan optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kegiatan yang keempat yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum tentunya perlu dilakukan supaya kurikulum sesuai dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan pelajar. Dan yang terakhir yaitu standar kurikulum. Pemantauan standar kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum sudah sesuai dengan standar pendidikan nasional. Baik, selanjutnya jenis-jenis dokumen administrasi kurikulum. Pada dasarnya, dokumen administrasi kurikulum juga meliputi atau mencakup dokumen kurikulum. Antara lain, yang pertama ada dokumen kebijakan kurikulum. Dokumen ini berisi kebijakan serta pedoman resmi terkait kurikulum. Yang kedua, dokumen panduan kurikulum. Dokumen ini berisi panduan atau informasi lengkap tentang kurikulum yang digunakan. Yang ketiga ada rapor kurikulum. Dokumen ini berisi laporan berkala tentang perkembangan dan pencapaian kurikulum.
Yang keempat, dokumen pengembangan kurikulum. Dokumen ini berisi rancangan pengembangan atau penyesuaian kurikulum. Yang kelima, kalender pendidikan, yaitu suatu pengaturan waktu kegiatan pembelajaran siswa selama 1 tahun pembelajaran yang mencakup permulaan pembelajaran, minggu efektif, dan hari libur. Yang keenam, program semester, yaitu suatu garis-garis besar yang ingin dicapai dalam 1 semester. Yang ketujuh, ada program tahunan, yaitu rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, makalah analisis SK dan KD. Wajib bagi seorang guru untuk menganalisis SK dan KD terlebih dahulu untuk mengembangkan silabus dan RPP yang baik. Yang kesembilan, silabus merupakan rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata pelajaran tertentu pada jenjang waktu tertentu. Yang ke-10 ada RPP, yaitu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai KD yang ditetapkan. Yang ke-11 ada dokumen prosedur penilaian, merupakan dokumen perencanaan prosedur penilaian dalam setting pendidikan. Yang terakhir ada dokumen jurnal guru, merupakan suatu jadwal agenda guru dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, bentuk dan format administrasi kurikulum. Yang pertama ada cover, yaitu berisi nama madrasah, NSM, NPSN, status akreditasi, dan alamat. Yang kedua ada SK penentuan kurikulum atau surat keputusan penentuan kurikulum. Yang ketiga, halaman pengesahan kurikulum. Yang keempat, administrasi kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, administrasi penyelenggaraan ujian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Syukron alal ihtimamikum, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.